Apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa ternyata niat baik saja tidak cukup, tapi harus dilakukan dengan cara yang baik pula, sehingga hasilnya pun akan menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Saya doakan Anda, saya dan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Kali ini saya akan berbagi suatu hal yang menurut saya sangat penting, bahkan ini menjadi basis pemikiran sekaligus juga landasan kita ketika kita ingin melakukan sesuatu. Dan ini sekaligus juga menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang menanyakan kepada saya. Satu di antaranya adalah bagaimana caranya kita membangun channel YouTube. Teman-teman sekalian, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang per-YouTubean, maka satu hal yang penting bagi kita adalah niat. Niat itu penting, tapi melaksanakan niat itu jauh lebih penting. Nah teman-teman, berbicara tentang niat, dulu saat saya masih SMA, saya bercita-cita ingin menjadi seorang PNS atau pegawai. Ya maklumlah, orang tua dulu kebanggaannya adalah bagaimana anaknya ketika dia menjadi seorang pegawai negeri sipil. Kemudian setelah itu saya juga berniat, setelah jadi PNS, saya berniat ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dan saya ingin waktu itu kuliah di kesehatan masyarakat. Mengapa? Karena memang saya bersentuhan atau beririsan dengan ilmu kesehatan masyarakat. Dari cerita ini maka saya pun jadi, ya, selain saya jadi PNS dengan profesi perawat, dan juga akhirnya saya menjadi seorang ilmu kesehatan masyarakat. Apa yang ingin saya sampaikan teman-teman? Ternyata bahwa kita akan menjadi apa yang kita niatkan. Niat itu diletakkan di awal, tapi hasil akhirnya dia akan paling dan sangat menentukan. Niat itu tidak terlihat, tapi hasilnya paling kelihatan. Kalau kita sudah berniat akan menjadi sesuatu yang baik, maka kita harus melaksanakan sampai mencapai hasil yang baik pula. Contoh misalkan kita memiliki niat dalam bisnis. Saya ingin menjalankan sebuah bisnis yang memungkinkan waktu lebih banyak bersama keluarga dan anak-anak. Saya bisa banyak bertemu dengan para mitra yang luar biasa, yang dia memiliki impian dan juga masalah dalam kehidupannya. Maka dalam sebuah usaha atau bisnis inilah saya mulai memahami bahwa ada yang namanya konsep meluaskan manfaat. Maksudnya adalah dengan bisnis yang kita jalani, kita akan bisa membantu lebih banyak orang. Misalkan untuk pernafkahan yang lebih baik, untuk membahagiakan keluarganya, atau untuk mencapai impian-impian yang baik dari mereka. Dan ternyata yang kita lakukan pada akhirnya adalah bukan sekedar untuk meraih amal rupiah, tetapi juga amal jariah. Bukan sekedar makin kaya, tapi juga makin takwa. Sahabat-sahabat sekalian, di Indonesia, kebijakan-kebijakan bisa dipengaruhi oleh orang-orang yang memiliki uang atau para pengusaha. Apakah itu salah? No. Kalau niatnya baik, maka uang yang kita pegang bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih baik lagi, untuk membantu banyak orang atau memperbaiki kehidupan finansialnya. Misalkan kita juga bisa bersedekah, berimpak, berzakat, dan lain sebagainya. Kita tidak harus menjadi seorang politisi, kita tidak harus menjadi seorang presiden untuk bisa mempengaruhi kebijakan ini. Cukup misalkan kita menjadi seorang pengusaha, atau kita memiliki pengaruh di masyarakat, atau kita mungkin banyak komunitas yang kita geluti, setidaknya akan sangat membantu dalam mempengaruhi kebijakan sebuah pemerintah atau kebijakan-kebijakan lokal di daerah tersebut. Sahabat-sahabat sekalian, saya teringat dengan kisah Roald Amundsen. Siapa dia? Dia adalah seorang laki-laki yang memiliki niat untuk menjadi orang pertama yang sampai ke benua Antarika. Dia merencanakan perjalanannya untuk sampai ke benua Antarika.
dengan siapa dia berangkat, dengan apa dia menuju ke sana, sampai-sampai hewan-hewan apa yang harus dia bawa untuk sampai ke benua Antarika tersebut. Apakah dia sampai niatnya? Iya, ternyata dia menjadi orang yang pertama kalinya mencapai ke benua Antarika. Sebutlah lagi seorang pria bernama Robert Falcon Scott. Dia mempunyai niat yang sama dengan Roald Amundsen tadi, yaitu menjadi orang pertama yang sampai ke benua Antarika. Tapi apa yang dilakukan oleh Robert Falcon Scott? Dia tidak merencanakan dengan baik. Bahkan sebagian timnya meninggal dalam perjalanan dan hewan-hewan yang dibawa pun ikut mati. Apakah Robert Falcon Scott mencapai niatan awal tadi ke benua Antarika? Iya, dia memang mencapai tujuannya, tapi itu terjadi setelah 1 bulan Amundsen sampai ke Antarika. Dia tetap sampai kepada niatnya, mungkin dengan cara yang tidak baik, maka hasilnya tidak terlalu baik pula. Bahkan dalam perjalanan pulang dari Antarika, Scott meninggal karena terkena radang dingin. Dan dia meninggalkan sebuah buku catatan perjalanan yang membuat kita tahu tentang kisahnya sampai hari ini. Apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa ternyata niat baik saja tidak cukup, tapi harus dilakukan dengan cara yang baik pula, sehingga hasilnya pun akan menjadi baik. Sahabat-sahabat sekalian, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat gambar berikut ini, yaitu gambar seorang bapak-bapak yang sedang mencuci laptopnya. Mungkin saja dia memiliki niat yang baik, ingin mencuci laptopnya, tapi cara yang dia lakukan kurang tepat. Dia meletakkan laptopnya di bawah air yang mengalir. Apakah dia sampai kepada niatnya tadi? Iya, dia sampai. Laptopnya menjadi bersih. Tapi ternyata dengan cara yang tidak tepat, maka hasilnya juga kurang baik, bahkan laptopnya menjadi rusak. Apa yang ingin saya sampaikan? Lagi-lagi niat baik itu tidak cukup, tapi kita juga harus melaksanakannya dan merencanakannya dengan baik pula. Nah, teman-teman sekalian, maka hal yang sama juga berlaku bagi teman-teman yang ingin membuat channel YouTube. Banyak sekali di antara teman-teman yang bertanya kepada saya, bahkan orang-orang di sekitar saya, gimana caranya membuat channel YouTube? Dia bercerita bingung memilih tema apa, bingung bagaimana mengedit videonya. Nah, teman-teman, buat kita yang terpenting yang harus kita lakukan adalah kembali kita berniat itu baik, tetapi yang lebih baik lagi tentu melaksanakan niat tersebut. Jadi mulai saja, mulai saja, sambil jalan disempurnakan. Mungkin awalnya memang penuh banyak kekurangan, tetapi seiring waktu sambil berjalan akan kita sempurnakan. Jadi teman-teman semua, apapun yang menjadi niat baik kita, maka harus segera kita laksanakan. Ya, pada awalnya mungkin penuh dengan kekurangan, tetapi Tuhan akan memberikan banyak jalan kepada kita setelah kita melaksanakannya. Bukankah di antara kita juga dulu pernah kita bingung melaksanakan atau memperjuangkan sesuatu, tetapi justru banyak pertolongan-pertolongan, bantuan-bantuan yang kita dapatkan hadir setelah kita menjalankannya. Oke teman-teman dan sahabat semua, mungkin ini yang dapat saya sharingkan. Semoga ini menjadi penyemangat buat teman-teman yang sudah memiliki niat yang baik, termasuk diantaranya adalah niat untuk membangun channel YouTube. Kita jalankan saja, mulai saja dari hal-hal yang kecil, apa-apa yang disukai atau menjadi minat kita. Yang teman-teman memiliki passion, misalkan berolahraga, silahkan ambil sebagai tema-tema dalam channelnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan. Minum air putih yang banyak, banyak makan sayur, banyak makan buah, dan jangan lupa beristirahat yang cukup. Sekian teman-teman, minum kelapa, makan ketupat. Channel ini dibawa tidak terlewat. Jangan lupa the power of niat. Tidak terlihat, tapi hasilnya dahsyat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.